fi suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Nah, ikhwan rahimakumullah, dari semua itu, dari suhuf lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Allah Thith alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, dan lagi beberapa nabi-nabi lain, semua itu datang dari Allah disebut dengan kitab dengan agama samawi. Lembaran ataupun kitab yang pernah Allah turunkan itu semuanya hak. Semuanya hak. Semuanya benar dan tidak ada satu kerancuan ataupun keraguan di dalamnya. Namun subhanallah ya ikhwan, ya akhwati rahimakumullah, kita ini terlalu sempit ya. Bisa maju dikit masuk ya, Pak? Yang sudah datang masuk, maju ke depan. Ya, maju lagi, duduk di atas, di pojok sejadah, jangan maju lagi, dah, Bapak. Di lantai, duduk di lantai, adem. Nah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Tayyib ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, keunggulan kelebihan Al-Quran itu banyak sekali dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan khusus. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan adzikra, di situ maksudnya Al-Quran. Dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Ungkapan seperti ini, sikap yang Allah berikan kepada ayat-ayat atau kitab-kitab yang Allah turunkan terhadap Al-Quran, itu tidak Allah berikan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tidak Allah berikan, bukan Allah tidak mampu. Allah mampu menjaga semua kitab, semua suhuf dari kerusakan-kerusakan, dari tambahan-tambahan ataupun pemotongan, pembuangan yang dilakukan oleh banyak sekali di kalangan Bani Israel terutama, yang merusak Injil, Taurat, Zabur. Mereka rusak dengan hawa nafsu mereka. Yang mereka sukai mereka tambahkan yang tidak ada daripada ayat-ayat firman Allah. Yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka buang. Bahkan persengkongkolan ini terjadi antara raja-raja penguasa dengan pendeta-pendeta mereka. Sehingga carut marut. Injil yang ada sekarang ini pun yang kita dapatkan. Mungkin kalau Taurat, Zabur sangat jarang kita dapatkan di negeri kita. Ya, Injil yang katanya sekarang ini ada di negeri kita ini, banyak sekali Injil bahkan dijual bebas. Itu mereka sendiri, orang Kristen itu sendiri, mengakui dan tidak mengingkari kalau itu sudah banyak campur tangan manusia. Sudah banyak campur tangan manusia. Banyak cerita-cerita tentang Rasulullah yang mereka hilangkan, namun ada yang tidak mereka mampu menghilangkan. Banyak cerita-cerita tentang firman Allah, larangan Allah yang mereka hilangkan, dan mereka ganti dengan apa yang datang dari persekongkolan penguasa dari zaman ke zaman dengan para pendeta yang sama-sama tujuan mereka mencari dunia. Dan Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Tapi tidak pernah ini terjadi pada Al-Quran. Ila yaumil kiamah. Jangankan mau isinya dirubah, berapa lembar, berapa kisah, berapa cerita, berapa hukum, tidak. Satu huruf pun kalau ada perubahan dalam Al-Quran, pasti kita ketahui. Tidak akan pernah mampu. Karena Allah sudah menyatakan itu. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, kata Allah. Kami yang akan menjaganya. Terbukti dari zaman Rasulullah, setelah wafat Rasulullah, zaman khulafa sampai tabi'in, sampai zaman kita sekarang. Bukan sekali dua kali, bukan 10 kali 20 kali, bukan ratusan, mungkin ribuan kali. Manusia-manusia kafir terutama, orientalis, itu orang Yahudi terutama dan orang Nasrani, ataupun dari yang di luar mereka, ataupun na'udzubillah min dzalik, dari kelompok, mungkin ada kelompok ulama-ulama yang pengen meniru kelompok ulama-ulama Nasrani Yahudi dulu yang menyimpang, itu tidak pernah berhasil. Selalu mereka ketahuan kalau mereka ingin merubah isi Al-Quran. Jangankan isi secara banyak, satu huruf saja ketahuan. Kalau ada perubahan-perubahan. Inilah suatu mukjizat yang nyata yang Allah berikan untuk Al-Quran. Nah, bentuk penjagaan itu dengan apa, ikhwan ikhwati rahimakumullah? Bentuk penjagaan itu Allah berikan dengan macam-macam. Allah jaga dengan macam-macam. Bukan dengan bentuk yang misal. Walaupun ini boleh jadi pernah terjadi. Ketika ada orang ingin merubah tulisan Al-Quran, tiba-tiba dia ngerasa datang sesuatu yang menimpa dia. Hilang akalnya, langsung pingsan. Misal, boleh jadi. Ya. Tapi bukan yang seperti itu yang lebih banyak.
bentuk penjagaan Al-Quran ini, mudah-mudahan adik-adik dan Ustadz Habib sendiri, kita semua akhwat menjadi bagian orang yang dipilih Allah untuk menjaga Al-Quran. Dengan apa di antara ikhwan? Dengan adanya penulisan Al-Quran yang ditashih. Setiap penulisan Al-Quran dari zaman khulafa yang paling terkenal, khulafa Sayyidina Utsman bin Affan. Dikenal Al-Quran itu dengan Utsmaniyah, khat Utsmaniyah. Dulu sempat ya perubahan itu terjadi. Penyebaran Islam begitu hebat sehingga tidak sempat terkontrol, ada yang kurang, ada yang nambah. Bukan sengaja dikurangi, ditambahi, bukan. Karena luasnya daerah Islam itu belum ada zaman dulu zaman yang canggih, sehingga penulisan Al-Quran ada yang tertinggal, ada yang kurang, ada yang bentuk tulisannya berbeda-beda, ada yang kalimatnya berbeda. Maka di zaman Khulafa Utsman ini bentuk perlindungan Allah, dikumpulkan semua ahli penghafal Quran, ahli penulis Al-Quran, disepakatkan, disatukan dengan satu bentuk, terkenal dengan khat Utsmani. Lalu dicetak oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan kedudukan sebagai pejabat, beliau pejabat saat itu, dengan kesepakatan semua sahabat Rasulullah. Lalu setelah mereka sepakat dengan satu Al-Quran itu tulisannya sama, semuanya sama, lalu Sayyidina Utsman mengumpulkan khattat, penulis-penulis yang jumlah mereka ratusan saat itu, disuruh langsung nyetak Quran dengan tulisan tangan, belum ada percetakan dulu. Jadi mereka menulis semua dengan panduan, satu panduan. Dibikin sekian banyak, lalu diinstruksikan semua mushaf yang ada di luar Madinah ditarik. Ditarik semua mushaf lembaran Al-Quran itu, lalu diberikanlah Quran yang sudah ditashih dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu. Dikirimkan lalu diperintahkan ke setiap gubernur, pemimpin-pemimpin di daerah itu untuk memperbanyak. Nah, itu bentuk penjagaan di antaranya. Nah, penjagaan ini terus terjadi, ikhwan. Dengan apa di antaranya? Ya hani'an lakum, beruntunglah kalian ikhwan, akhwat kalau termasuk di dalamnya. Apa itu? Adanya para penghafal Al-Quran. Adanya penghafal Al-Quran. Dengan penghafal Al-Quran bentuk salah satu penjagaan Al-Quran ini. Ketika wong ngapal salah, gurunya nang apa ya alamun tak lamun. Ya. Mukminin ngapa tuh minun, ngapa berapa? Tahu kita. Itu dengan penghafal Al-Quran. Walaupun tulisannya tidak katik, misalnya Al-Quran itu hilang, masih ada di pikiran, di akal mereka, disimpan di hati-hati mereka terjaga Al-Quran. Ini terus terwarisi dari zaman ke zaman, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in terus. Penghafal Al-Quran itu selalu ada. Nah, lalu apakah kita yang tidak ngapal Quran tidak termasuk dipilih Allah untuk menjadi penjaga Al-Quran? Tidak, ikhwan. Kita pun yang tidak ngapal Quran tidak mampu, EQ kita lemah. Ya, akhwat, apalagi mungkin kalian perempuan, dengan kondisi perempuan itu lebih sulit mungkin untuk mencapai ngapal Quran dengan banyak kendala ini dan itu. Misal, Allah pilih kita juga, ikhwan, untuk menjadi penjaga Al-Quran dengan apa? Tadarrusan Al-Quran. Sekarang Masya Allah semarak. Ya, cuma ialah kita tetap bersyukur. Bulan puasa orang perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Baca Quran, kajian Quran, tajwid, dipelajari semua. Kita bersyukur. Cuma sayang. Yang mudah-mudahan ya Allah, mulai dari diri kita ikhwani, akhwati rahimakumullah, kita tidak jadi seorang hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Tapi kita akan terus beribadah kepada Allah dan meneruskan tilawatil Quran kita, tadarrusan Quran kita, setelah Ramadan sampai setahun ketemu lagi dengan bulan Ramadan, insya Allah. Siap insya Allah. Siap. Dan itu suatu kemuliaan. Karena Anda dipilih oleh Allah, walaupun bukan penghafal Quran, tapi termasuk orang yang menjaga Al-Quran. Dengan apa? Tadarusan. Mushaf yang ada sekarang, Quran itu ikhwan, itu pun ditashih. Ya. Antum bisa lihat di cetakan-cetakan Al-Quran yang ada ini, biasa di lembaran belakang itu ada pentashih. Artinya sebelum dicetak resmi itu sudah diseleksi dengan selektif, dengan benar-benar. Jangan sampai ada satu titik kurang. Jangan sampai ada satu titik ditambahkan. Jangan sampai kasrah berubah jadi sabdu, jadi dhammah, jadi fathah. Itu semua sudah ditashih. Lalu dicetak. Nah, kadang-kadang cetakan namanya manusia. Pun kadang-kadang ada kehilafan. Nah, dengan tadarusan Quran tadi, ya kita maca, sikok maca yang 6 nyimak. Itu yang tadarusan yang sebenarnya. Kita ini kadang-kadang salah. Ketika kita maca minta nyimak. Giliran kawan maca kita sibuk dewek dengan diri kita.
Ada yang celingok kanan, celingok kiri, ada yang main HP kadang-kadang. Nah, dengan tadarusan ini, ikhwan, ketika ada satu mushaf yang cetakan itu salah, langsung bisa ketahuan. Langsung bisa ketahuan dengan tadarusan Al-Quran tadi. Maka yuk jadikan diri kita, ikhwan, orang-orang yang juga terpilih menjadi penjaga Al-Quran. Walaupun Allah mampu tanpa manusia untuk menjaga Al-Quran. Ikhwani, akhwati rahimani, rahimakumullah. Bacalah Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibacakan untuk kita. Pembahasan kita berjudul kurang lebih tadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pembawa kita untuk selamat. Memang ikhwan rahimakumullah, salah satu fungsi Al-Quran adalah kitab suci sebagai pegangan umat Islam. Artinya syariat Islam ini kita jalankan berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seandainya apa yang ada di dalam Al-Quran ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam syariat, di dalam kitab Injil, Taurat, dan Zabur, maka kita tetap melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu yang ada dalam Al-Quran ini tidak mampu dikuasai oleh manusia seperti kita, kecuali dengan tambahan penjelasan-penjelasan lewat hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan. Sekarang cari dalam Al-Quran. Apakah ada dalam Al-Quran menjelaskan secara detail tentang solat. Dari mulai takbiratul ihram, meletakkan tangan, mak mano takbir itu, mak mano sujud bentuknya, mak mano rukuk bentuknya, mak mano bacanya rujuk, sujud sampai selesai. Tidak ada. Yang ada cuma perintah itu sujud, rukuk disebutkan. Sementara bacaan cara rukuk tidak dijelaskan. Yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis Rasulullah. Dalam makna perbuatan praktek yang dilakukan oleh baginda Rasulullah atau penjelasan dalam bentuk bayan. Penjelasan tentang hukum-hukum lewat ucapan baginda Rasulullah SAW. Nah, ikhwani rahimakumullah, manusia kita, selagi kita berpatokan dengan Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka insya Allah di dunia kita bakal selamat. Di alam kubur kita bakal selamat. Di akhirat juga kita bakal selamat. Nah, sekarang, ikhwan rahimakumullah, apakah tugas kita sekarang ini mengupas, mengkaji Al-Quran? Seperti mereka para ulama-ulama, sehingga muncullah hukum-hukum syariat itu secara rapi tertata. Untuk kita sekarang, ikhwan, kita tidak dituntut untuk itu. Kita sudah dikasih Allah nikmat berkat mereka para sahabat Rasulullah dari zaman itu, yang memberikan penjelasan-penjelasan yang mereka dapatkan dari Rasulullah kepada kita, kepada tabi'in. Tabi'in jelaskan lagi terus sampai kepada ulama. Dan Al-Quran ini, ikhwan, memang sudah selesai turunnya. Sampai Rasulullah wafat, tidak ada lagi turun. Tapi tanazzulat, pemberian Allah dalam bentuk rahmah, asrar, keberkahan, kepahaman, segala macam. Yang nampak dan tidak nampak itu tidak pernah putus. Orang baca Quran, istimdad, madad dari Allah turun. Sumpek hilang. Gundah gulana hilang. Sakit jasad, sakit batin hilang. Balak musibah yang datang bisa tertolak. Itu tidak pernah putus dari Al-Quran. Ila yaumil qiyamah. Kalau turun dalam bentuk ayat memang sudah selesai. Wafat Rasulullah tidak ada lagi wahyu yang turun. Tapi tanazzulat, turunnya pemberian Allah lewat Al-Quran, lewat pemahaman Al-Quran, pembacaan Al-Quran, penafsiran Al-Quran. Penafsiran pun berkembang. Ya, itu kadang-kadang terwujudkan juga dengan keadaan zaman. Ya, timbul pemahaman yang baru, timbul pemahaman yang tidak menyimpang dari pemahaman yang lama. Nah, ikhwan akhwati rahimani rahimakumullah. Sekarang apa cara kita bagaimana untuk biar kita selamat? Singkatnya gampang, ikhwan. Apa yang sudah kita jalani selama ini, itu semua wallah tidak ada yang keluar dari Al-Quran. Antum praktek sholat, praktek puasa, praktek nikah, praktek haji, praktek segala macam untuk syariat, itu sudah perwujudan kita menjalankan Al-Quran. Yang dilengkap dan disempurnakan dengan penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah. Dalam satu sisi, kita sudah dapatkan ini keselamatan. Selagi kita tidak keluar dari koridor menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah,
Kalau orang cuma berpatokan dengan Al-Quran tanpa sunnah, maka dia pasti sesat. Pasti dia sesat dan kebingungan. Dan ingat, ikhwani ikhwati rahimakumullah, mungkin zaman kita ini belum banyak, tapi sudah muncul. Ada yang disebut dengan Qur'aniyun. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah akan muncul di akhir zaman. Orang-orang akan meninggalkan sunnahku dan hanya berpegang pada Al-Quran. Alasan mereka ini sudah muncul. Kalau sekarang masih tergaung, sering harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Walaupun dengan bermacam-macam persepsi. Ya, ada orang-orang yang ya sedikit lah mungkin kalau kita bilang menyimpang pandangan pikiran mereka yang selalu mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Kaidah ini sering dilontarkan mereka. Sehingga meracuni umat. Kenapa? Mereka ngomong kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Terus yang kita pakai selama ini ikhwan, akhwat rahimakumullah, dari ilmu-ilmu yang kita jalani selama ini, itu pun bercampur jelas dengan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dari para ulama. Mereka ini mulai menggiring kita untuk dipisahkan dulu dengan ulama. Mereka katakan yang maksum itu cuma Rasulullah. Sementara ulama itu tidak maksum. Jadi kita tidak harus berpatokan dengan pendapat ulama, cukup kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Ini ucapan benar tak? Dalam satu sisi kalau orang tidak berpikir matang, memang benar ulama tidak maksum. Maksum itu artinya terlindung dari kesalahan. Ulama boleh jadi salah. Ulama itu manusia biasa kata mereka. Yang maksum itu cuma Rasul. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Fulan, Syekh Fulan itu tidak boleh, tidak harus kita pegang kuat-kuat. Boleh jadi salah. Karena mereka itu manusia. Jadi yang harus kita pegang erat-erat adalah Al-Quran dan sunnah. Ini ikhwan menjadikan kita kembali kepada kedangkalan akal dan pikiran. Kita mau meninggalkan pendapat sunnah ulama dan ulama itu, ikhwani akhwati rahimakumullah, ulama itu apa yang mereka sampaikan kepada kita itulah pencerminan dari apa yang ada di Al-Quran dan sunnah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Fulan, Imam Fulan, semua itu tidak ada sumbernya kecuali dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Cuma macam sekarang nih, contoh. Kita kan bermadhab. Ada yang Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Hanafi, ada Maliki. Nah, mereka kadang-kadang menyuruh kita keluar dari madhab ini. Kenapa? Itu kan ulama. Boleh jadi Imam Syafi'i itu salah. Buktinya bertentangan sama Imam Maliki. Boleh jadi Imam Maliki juga salah, Imam Malik katanya. Buktinya bertentangan dengan Abi Hanifah. Jadi yang benar-benar tidak ada salah itu hanya Rasulullah. Al-Quran dan sunnah. Akhirnya itulah sekarang Pak. Banyak uang, Masya Allah. Zaman kita sudah banyak. Nyari ilmu dewek dari Al-Quran. Kita ini ikhwan. Ya, kemampuan kita untuk mencerna, memahami Al-Quran itu sangat tipis. Dan sangat sensitif untuk rusak dan hancur. Berbeda dengan mereka, para ulama-ulama saleh. Ar-rasikhina fil ilm. Yang dijaga Allah. Nah, kita sekarang tidak dituntut untuk tinggal embek yang sudah jadi. Macam kalau motor ikhwan, mobil itu sudah jalan, kunci sudah ada, tinggal starter. Tidak disuruh itu harus bongkar, mulai dari bikin ban, masang ini semua mesin segala macam. Kan menyusahkan kita dan boleh jadi kita bukan ahlinya. Jangankan mobil, jangankan motor, becak sama sepeda, kadang-kadang kita tidak ngerti. Disuruh ngebongkar dewek, ngerakit dewek. Nah itu yang mereka inginkan. Sekarang kita dapatkan banyak orang memahami Al-Quran, langsung maco terjemah. Na'udzubillah min dzalik, mereka bahkan tidak menggunakan hadis Rasulullah. Sehingga akhirnya mereka tersesat. Di akhir zaman, muncul sekarang sudah mulai. Tadi sudah mereka mulai usahakan dan terus mereka usahakan, dan sebagian sudah berhasil, menjauhkan kita dengan para ulama. Mulailah muncul tadi, pendapat yang kita dengar tadi benar juga. Ulama itu kan manusia biasa. Boleh jadi Imam Syafi'i itu salah. Boleh jadi Imam Malik tersebut. Buktinya mereka sama mereka bertentangan.
Yang sikok ngatok kesah, sikok ngatok ke dak sah, sikok ngatok ke macam mulai didoktrin. Ini rusak akal kita. Jadi kita berpegang dengan hadis Nabi dan Al-Quran. Hadis Nabi dan Al-Quran sendiri itu tidak bisa kita pahami sepenuhnya kecuali butuh juga penjelasan dari ulama. Nah, di situ akhirnya kita tersesat, ikhwan. Lalu muncullah pula nanti pemikiran baru yang merusak kita, yang mereka akan menyingkirkan Rasulullah dari kita, sehingga kita cuma disuruh untuk berpegang dengan Al-Quran. Apa kata mereka? Yang nyampaikan kepada kita tuh bukan Nabi langsung, sahabat. Katakanlah sahabat tuh langsung dijinggoi oleh Nabi, tapi ini tuh kan tidak ketemu Nabi. Boleh jadi mereka itu salah. Buktinya riwayat hadis B kadang-kadang isinya beda-beda. Boleh jadi ada salah. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Baihaqi itu mulai. Kita pun digeser dengan hadis-hadis Nabi. Nah, ikhwan wa rahmatullah, akhirnya itulah nanti akan muncul kata Rasulullah di akhir zaman mereka yang kita sebut dengan istilahnya Qur'aniyun. Pokoknya cuma Quran itulah yang kita pegang. Kenapa? Dijago langsung oleh Allah. Kalau hadis Nabi itu boleh jadi salah. Buktinya ulama kadang nyampaikan beda-beda, cerita beda-beda, periwayat beda-beda. Akhirnya tergeser lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita tidak dituntut untuk mementahkan lagi hubungan kita dengan Allah dan Rasul lewat Al-Quran dan hadis. Sekarang ini tugas Habib, tugas antum, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, syukuri nikmat Allah. Sekarang kita sudah dipahamkan oleh ulama dengan ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita lewat guru-guru kita. Lewat kitab-kitab yang dipakai, yang dijelaskan kepada kita. Nah, tadi dikatakan biar selamat. Ya, sekali lagi, untuk kita ikhwan akhwat rahimakumullah, sekarang fadl minallah, sudah duluan sebelum kita hidup zaman ini, ratusan, ribuan, bahkan jutaan ulama yang sudah mengupas habis apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan dibuatlah oleh mereka dengan begitu indah, sehingga tersusunlah hukum-hukum syariat. Fadail a'mal. Kita sekarang pengen selamat dengan Al-Quran, jalani apa yang sudah kita dapatkan lewat ilmu-ilmu tersebut. Jelas. Artinya kita zaman ini, anak orang seperti sekarang ini kita tidak dituntut untuk ngupas Al-Quran, mencari-cari tahu dalil ini apa, dalil ini apa. Kita bakal mundur lagi ke belakang. Kita bukan kapasitas kita untuk itu. Jadi tugas kita sekarang meyakini pertama, apa yang disampaikan ulama itu adalah sumbernya Al-Quran. Yang mana Allah suruh kita berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran itu tidak mampu dicerna dengan sempurna oleh manusia, kecuali butuh adanya diperkuat dengan penjelasan-penjelasan dari Al-Hadis, sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Nah, dari dua sumber yang termulia ini muncullah nanti kitab-kitab yang dibuat oleh ulama, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama. Nah, tugas kita sekarang untuk selamat juga ikhwan, Al-Quran itu bukan cuma menjadi juru selamat dengan kita menjalani hukum-hukumnya. Tapi seperti yang tadi sudah kita buka, jadikan macam kita sekarang, di samping alhamdulillah kita sudah menjalankan syariat Allah ya dalam kehidupan sehari-hari kita, belajar fikih, belajar ilmu akhlak, menjalankan sunnah Rasulullah, tahu tentang hukum yang mana halal yang bukan, yang mana boleh, yang mana tidak, yang mana sah, yang tidak sah. Alhamdulillah sudah kita dapatkan di majelis-majelis. Ya, lewat guru-guru kita. Nah, sekarang tambahkan dengan pribadi kita masing-masing ya ikhwan wa akhwati rahimakumullah, yaitu dengan apa? Jadikan Al-Quran sebagai sumber keselamatan kita dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran dengan catatan di situ, paham tak paham. Paham tak paham baca Al-Quran ya ikhwani akhwati rahimakumullah. Yang penting baca Al-Quran tadi tidak keluar minimal dari 3 hal. Pertama, jago adab ketika kita hendak membaca Al-Quran. Kedua, pelajari makhraj huruf. Kalau istilah sekarang ilmu tahsin Quran. Sehingga kita baca itu benar. Ketiga, pelajari hukum tajwidnya. Maaf, tajwid juga jangan yang terlalu menjelimet. Yang terlalu luas, terlalu dalam. Tajwid dasar. Tajwid yang dasar.
yang bisa mengajarkan kita untuk bisa baca Al-Quran tadi dengan baik. Tak perlu dengan bermacam-macam khilaf, itu tak perlu. Bukan berarti tidak perlu, berarti kata tidak usah dipelajari, itu salah, bukan. Itu benar, tapi tidak harus kita pelajari. Sama dengan ilmu fikih. Ilmu fikih, kita tidak dituntut untuk memahami semua mazhab. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun yang kita dituntut untuk paham, pelajari yang memang kita butuhkan sehari-hari. Sekarang ente mau memperluas masalah misal bab jihad. Sementara kita tidak dituntut untuk berjihad saat ini di negeri ini. Ente cari dalil sampai jelimet. Sampai ente cari pun pandangan mazhab ini, mazhab itu. Enggak, ente perdalam bab ibadah sekarang. Bagaimana sholat kita benar, bagaimana wudhu kita benar, bagaimana puasa kita benar, dan seterusnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Dengan 3 tadi minimal. Jago adab ketika baca Quran. Kemudian tajwid pelajari dengan baik. Praktekkan. Tajwid itu yang dituntut prakteknya. Artinya seandainya kita bisa belajar mempraktekkan baca Al-Quran dengan tajwid tanpa belajar, itu yang lebih diutamakan ketimbang orang belajar ilmu tajwid tapi tidak dipraktekkan. Sama dengan orang ngurus mayit, ikhwan. Ada orang tahu teori. Wah, hafal teori bahkan dengan dalil tahu, tapi praktek tidak pernah. Ketika dia mandi ke mayit, dia kebingungan. Ada orang tidak pernah belajar teori, cuma selalu ikut Bilal mandi ke mayit. Sehingga dia paham mana cara mandi ke mayit itu. Yang mana yang lebih abdul? Pakai orang yang punya teori, apa yang punya praktek? Praktek. Makanya dikatakan belajar ilmu tajwid itu sunnah. Tapi mempraktekkan, menjalankan tajwid dalam pembacaan Quran, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalam makna seandainya Anda bisa memahami, karena kita sering ditalkin, diajarkan macu itu dari Fatihah, Alif Lam Mim, Baqarah sampai An-Nas. Belajar benar-benar sampai kita terbiasa yang mana salah yang benar itu kita tahu. Walaupun ditanya ini idgham apa namanya? Udah perlu tahu aku. Tapi praktek macamnya benar. Ini lebih abdul daripada orang tahu teori, ini idgham itu, tapi praktek tidak dijalankan. Ya, ilmu tajwid dipelajari. Kemudian makhraj huruf. Karena huruf itu banyak kesamaan walaupun tidak sama dengan benar. Ada yang satu makhraj tempatnya samonian, ada yang beda-beda tipis. Contoh kita harus bisa membedakan antara dengan dal dengan dot. Misal dal, dot. Karena banyak umat ini salah dalam pembacaan suratul Fatihah di huruf ini. Ghairil magdu. Apa magdu? Bukan dal. Dia nyingok tulisan dot tapi terucap dal. Nah ini bahaya, muskilah. Bahkan sholat bisa tidak sah. Ghairil magbu. Dot. Ihdinas sod. Kadang dibaca sin, dia tahu tulisan sod. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Bukan mustaqim, mustaqim. Qaf, bukan kaf. Nah, ini penting dipelajari. Ya. Sekali lagi, terlepas paham, tidak paham dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran, maka membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang dituntut dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari membaca Al-Quran inilah ikhwan, keselamatan kita bakal dapatkan juga. Sumber keselamatan dari Al-Quran itu yang kita dapatkan selain menjalankan isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, juga dengan banyak membaca Al-Quran. Karena dia adalah sumber ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Abdulul ibadah ummati ba'dal faraid tilawatil Quran. Paling abdolnya amal ibadah umatku setelah menjalankan yang wajib adalah membaca Al-Quran. Dan begitu banyak dalam Al-Quran disebutkan ayat yang mana Allah memerintahkan kita utlu, baca. Si Nabi bacakan beberapa ayat contoh yang mana di situ menjelaskan kalau Allah suruh kita baca Quran, di samping juga menelaah, memahami isi daripada Al-Quran. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Jelas di sini Allah sifatkan orang yang mukmin, sebenarnya mukmin adalah
alladzina atainahum kitab. Mereka adalah orang-orang yang kami datangkan kitab, yaitu Al-Quran. Yatlunahu, membacanya. Haqqa tilawati, dengan benar-benar cara bacanya. Siapa mereka? Ulaika yu'minuna bi, itulah orang yang termasuk mukmin kepada Al-Quran. Jadi bukan cuma mukmin Al-Quran, tahu, paham, percaya isi Al-Quran, tapi tidak maco. Membaca Al-Quran adalah bentuk keyakinan kita terhadap Al-Quran. Dan di sini sumber keselamatan. Karena dengan membaca Al-Quran itu begitu banyak fawaid yang kita dapatkan. Dari segi pahala, termasuk sumber pahala yang besar, Al-Quran. Yang bisa menyelamatkan kita di kuburan, terang benderang, selamat juga dengan tilawatil Quran. Yang bisa mengangkat derajat seseorang itu, dalam hadis Rasul mengatakan seorang di antara kita itu akan mencapai kedudukan derajat di yaumil kiamah sampai di batasan mana dia maca Al-Quran. Artinya kalau kita hitungan di bulan Ramadan ini saja, ikhwani, kalau seandainya dijatahkan kita ini dinjuk hadiah, siapa yang paling banyak maca Quran, maka ada yang maca cuma sejuz, dapat seperti itulah derajatnya. Sejuz setengah naik, pucuk dikit. 2 juz naik, pucuk dikit. Ada yang 3 juz naik, pucuk lagi. Ada yang sampai bisa 5 hari hatam, lebih hebat lagi. Ada orang, 10 orang sama selama Ramadan, mereka menghatamkan Quran 10 hari. 10 khatam Quran selama Ramadan. Artinya 3 hari hatam, 3 hari hatam. Pas sampai akhir Ramadan, yang satu sempat hatam 3 kali plus 11 juz. Yang satu plus 7 juz. Yang satu plus 5 juz. Yang satu plus 2 lembar. Nah, sampai di mana akhir yang mereka baca dari Al-Quran, sampai itulah yang mereka dapatkan di bulan Ramadan. Nah, ini gambaran kecil Ramadan. Tapi Allah akan memberikan kita sepanjang hidup kita. Sampai di mana volume kita membaca Al-Quran, disitulah kedudukan yang akan diberikan Allah kepada kita. Siapa yang paling banyak baca Al-Quran, maka kedudukannya akan paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran, ikhwani, ikhwat rahimakumullah, adalah sumber keselamatan dengan cara dibaca. Bahkan maaf, ya, dek, Al-Quran ini kehebatannya, kalau kita bicara tentang keselamatan, tadi sudah bicara keselamatan kehidupan kita di dunia, jauh dari bala, jauh dari musibah, ya, jauh dari penyakit, disembuhkan Allah lewat Al-Quran. Quran syifa lil mu'minin. Syifa itu obat zahir, obat batin. Bahkan yang agak miris, kita agak sedih, tapi ini memang fakta. Di antara keunggulan Al-Quran itu, kalau dibacakan ke wong yang kesurupan, lagi jinnya. Nah, ini juga sumber keselamatan. Ya, selamat dari gangguan jin. Ada serangan bakal, ini bukan cerita mitos, tapi memang kenyataan. Kadang-kadang sihir itu bisa diserang. Bisa nyerang kita. Sama kayak orang perang. Kadang-kadang tukang sihir sama tukang sihir yang serang. Yang mana yang mayar yang kuat. Kadang-kadang subhanallah ada orang soleh. Ini kejadian. Bukan cerita dongeng. Ada orang soleh. Dekat sama satu keluarga. Dan dia tahu keluarga ini sedang mau dizalimi. Mau dizalimi. Oleh orang yang hasut kepada mereka. Gara-gara urusan dunia. Sampai yang hasut tadi datang ke dukun. Untuk mencelakakan. Nah, ini sihir ini termasuk keimanan kita dengan al-ghaib. Perkara yang ghaib. Ada dalam syariat Islam. Bahkan dari zaman Nabi Musa terkena sihir itu. Zaman Rasulullah pun ada. Sampai hari ini, ila yaumil qiyamah, sihir itu ada. Begitu orang-orang yang hasut ini dengan keluarga si A, ini katakanlah keluarga Ahmad, datang ke tukang sihir, orang soleh ini tahu dengan izin Allah. Kalau wong yang dia cintai dan mencintai ini bakal dizalimi, maka kiai tadi, Habib tadi ngomong, malam ini kamu jangan keluar rumah. Kamu rami-rami baca Yasin. Habis Yasin baca surat ini, baca surat ini, baca ini. Kenapa? Wong yang hasut sama kamu nak nyerang malam ini. Sallu ala Nabi. Jadi diselamatkan dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Memang fungsi Al-Quran dari sekian banyak, katakanlah 1001 fungsi Quran adalah menyelamatkan kita secara fisik. Secara fisik. Dijauhkan dari bala, dari sihir, dari teluh, dari santet, dari penyakit. Ya, kalau kita kemarin yakin, balik kilas cerita kemarin, zaman-zaman COVID, itu santri di pesantren, hidup nyaman, aman. Tak kata mereka tidak bersalaman. Mereka sholat berjamaah rapat, makan bareng satu halakoh,
Selamat afiah. Kenapa? Mereka tidak pernah lepas baca Al-Quran. Dan mereka yakin dengan Al-Quran itu mereka akan dilindungi Allah. Jadi untuk kita ikhwan, porsi yang kita harus ambil dari juru selamat Al-Quran sebagai pembimbing kita untuk selamat dalam makna menjalankan syariat dalam Al-Quran. Dan juga jadikan Al-Quran ini sebagai bagian dari kehidupan kita seperti obat atau tameng, benteng yang melindungi kita dari segala keburukan-keburukan. Termasuk dengan membaca Al-Quran, kita akan dijauhkan Allah dari kemaksiatan. Nah, ini juru selamat jelas. Quran sebagai sumber keselamatan. Menyelamatkan kita dari kesalahan. Kita akan dilindungi Allah dari kesalahan. Akan dapat ilham. Akan dapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tidak akan salah langkah. Kita bakal selamat secara zahir, secara batin ikhwani. Dari kecelakaan, dari musibah, dari kejahatan-kejahatan jin dan manusia. Kita bakal selamat ketika kita tidak pernah lepas dari Al-Quran. Karena orang yang selalu dengan Al-Quran dekat, dia pasti selalu menjaga wudhu. Wudhu pun sebagai benteng tameng kita perisai untuk datangnya dari segala keburukan akan terjauhkan dari kita. Bahkan, ikhwan rahimakumullah, ini pun yang kita sedihkan. Tapi subhanallah, wahai ikhwan, memang ini kenyataan. Kamu mungkin sering nonton film horor. Sakit hati kita nonton film itu. Ngapu? Begitu rumah itu kemasukan jin. Wong di dalam kejinan galau, kiai datang ngawak Quran. Dicek ini kenyo. Subhanallah. Jadi Quran itu, no. Jadi macam, tak tahu apa dia kesannya itu. Tapi subhanallah, yang kemasukan jin begitu Quran ditaruh di depan muka dia, belari jin itu. Shallu ala Nabi. Nah ini sumber keselamatan juga. Ya, cuma kita sayangkan itu yang dimunculkan. Kalau sudah film horor malam Jumat. Padahal malam Jumat malaikat Allah yang banyak turun. Setan itu pada belari. Dibuatlah. Padahal malam setan banyak itu malam Minggu sebetulnya. Ya, malam Ahad itu malam banyak kumpulnya setan. Bertebaran banyaknya luar biasa. Kafe, diskotik, klub malam penuh kalau. Malam Jumat yang penuh itu masjid. Musola, tapi ini ditampilkan film horor. Ini juga ikhwan, tidak kita nafikan, memang kenyataan hak. Tapi dalam bentuk yang kita anggap ini terlalu rendah. Menjadikan Al-Quran untuk ngusir jin. Bahkan dijadikan azimah. Quran Turki. Quran kecil, 30 juz. Ya, nak macamnya pakai kaca pembesar. Dulu banyak itu. Ya, sekarang udah jarang. Mau dijadikan jimat, dibungkus pakai kain, digantungkan ke budak kecil, biar tidak kena jin, biar tidak kena. Nah ini juga sebenarnya bentuk justru bentuk apa? Juru selamat. Tapi bukan ini yang kita harapkan. Bukan untuk ngusir jin. Bahkan jadikan Quran itu, terutama ini akhwat, mungkin ada yang penghafal Quran, sedang hafal Quran. Jadikan diri kamu itu dengan adanya Quran pada diri kamu, Allah tak jadi nurun ke bala. Ketika kamu ada di tempat itu. Begitu kamu penghafal Quran, orang yang membawa Al-Quran yang ada pada dirinya, Quran itu benar-benar dia hafal Quran karena Allah. Bukan nak dapat titel Al-Hafidh. Bukan nak tampil jadi juara. Bukan nak tampil di sini, di situ, bukan. Benar-benar pengen dekat sama Allah. Pengen mulia sebagai makhluk yang dipilih Allah, penjaga Al-Quran. Pengen ibadah khusyuk. Pengen dakwah menggunakan Al-Quran. Maka yakin ke ikhwan. Kalau benar orang-orang seperti ini alal hak membaca Al-Quran, dengan hak dia menjalankan Al-Quran, keberadaan dia menjadi tameng, penolak bala dan musibah, dafi'atan likulli syar, jalibatan likulli khair. Itulah mereka para ulama, para aulia, para solihin. Walaupun mereka tidak hafal Quran. Orang-orang soleh itu yang selalu ingat sama Allah, selalu zikir sama Allah, dekat sama Allah. Di mana tempat dia masuk, tempat itu diberkahi Allah. Begitupun sesungguhnya ikhwan, kalau ahli Quran itu benar-benar ahli Quran, tidak ada terselip niat dunia dalam mempelajari Quran, ngajar Quran, ngapal Quran, maka dia akan menjadi sumber keberkahan. Dafi'atan likulli syar, bisa menolak segala keburukan. Jalibatan likulli khair, mendatangkan segala kebaikan. Ini fakta. Kenyataan. Ya. Ketika datang ulama, datang orang soleh. Masya Allah, keberkahan itu datang. Di mana kampung di situ ada majlis taklim, di mana kampung di situ ada pesantren.
jadi indah, adem, tentram, keburukan hilang dengan izin Allah. Begitupun Al-Quran. Ini kita sedih kadang-kadang di rumah kita tak kati Al-Quran. Ada juga Al-Quran seperti kamus. Kalau kamus itu sikopnya cukup di rumah. Ya, resep masakan barangkali. Ya, Quran mirip resep masakan. Kalau sudah bulan puasa dibuka uang. Habisnya tutup, tak buka lagi. Sikok be. Taruh mana pucuk gobok. Ya, pucuk gobok. Agak kapan-kapan dibuka lagi, dicari lagi. Nas'allahu afiyah. Jadi Al-Quran itu ikhwani, rahimani rahimakumullah. Al-Qurannya itu sendiri, bentuk mushaf ini sendiri, sudah bisa menjadi sumber keselamatan. Bahkan kalau kamu masih ingat, salah satu ini sekedar cerita tambahan baik. Tahun 98. Masih nyusu kamu Ya, kalau belum lahir mungkin. Tahun 98. Zaman Soeharto nak lengseng. Kita bukan bicara politik, bukan. Saking Quran ini jadi juru selamat. Ini kejadian yang pernah kami saksikan, mungkin di mana-mana banyak. Ini kejadian betul di Pasar Pumnas. Waktu itu huru hara, hebat luar biasa. Apa namanya tadi itu? Maling, jambret. Apa namanya bahasa kalau kita ngambil barang wong toko nih? Penjarahan. Penjarahan terang-terangan. Dak katil polisi cuma nonton weh. Ngembek kulkas, ngembek TV. Wah, serem. Na'udzubillah dalik. Saat itu banyak orang-orang pun terzolimi. Ada yang maaf, sampai betinya diperkosa, ada yang rumahnya dibakar, segala macam. Hilang kalau iman manusia saat itu. Nah, sebagian ini kenyataan. Di Perumnas itu, tokoh-tokoh wong Cina itu dicarinya oleh umat wong kita yang banyakan. Yang mana tokoh wong Cina, itu yang dicarinya, dijarahnya. Cina-Cina kafir. Tapi kalau tokoh itu tokoh orang Islam, tidak diganggu. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri saat itu. Karena waktu itu memang Cina saat itu membuat umat ini benar-benar ngerasa tertindas dan terzolimi juga. Ngerasa kita jadi tidak menikmati sebagai orang yang seharusnya memiliki negeri ini. Dengan keangkuhan, dengan sombongan, dengan segala macamnya mereka. Jadi di Perumnas itu, ikhwan, ada sebagian tokoh-tokoh Cina itu kebetulan bertetangga baik dengan orang Muslim. Penjual Quran, penjual alat-alat ibadah. Jadi di depan toko Cina itu langsung ditaruhnya meja, taruhnya Quran, taruhnya sejadah. Taruhnya Al-Quran. Sehingga uang penjaranya kan dari mana-mana, bukan dari kampung itulah. Macam di Sudirman ini, dari segala macam, dari dusun-dusun lagi datang. Begitu nyengok, Al-Quran, toko Muslim ini. Nyengok ada Al-Quran depan toko tadi, ini toko Muslim. Selamat. Melok selamat. Karena ada Al-Quran tadi. Jadi ikhwan rahimakumullah, jadikan Quran ini kita menjadi juru selamat buat kita dari segala sisi. Dari segala sisi. Di antaranya jelas mengamalkan isi Al-Quran. Yang kita tidak perlu repot-repot lagi. Sekarang tinggal jalankan ilmunya para ulama. Yang mana ilmu ulama itu yang sampai kepada kita. Itulah isi Al-Quran dan daripada pemahaman dari hadis-hadis Rasulullah. Lalu kita tambahkan yang kita langsung pengen kontak langsung dengan Al-Quran sebagai juru selamat. Perbanyak membaca Al-Quran. Kalau mampu, perbanyak menghafal Al-Quran. Lalu, dengan apa lagi? Juru selamat. Tadi sudah kita contoh banyak-banyak. Ya, mengobati orang sakit. Singkatnya tadi, secara global, jalibatan likulli khair, dafi'atan likulli syar. Mendatangkan segala kebaikan, menolak segala keburukan. Dengan Al-Quran tadi. Dalam segala hal, Al-Quran itu sangat memberikan manfaat buat kita di dunia. Sampai di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau memang ada sesi tanya jawab, silahkan. Baiklah, selanjutnya kami himbau kepada para hadirin. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan para ikhwan untuk mengangkat tangannya. Dan akhwat silahkan untuk menulis di kertas. Bismillah. Itu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Buya kesempatannya dan mohon doanya semoga selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Buya, ada yang ingin saya pertanyakan. Pertama, cara adab kita terhadap Al-Quran yang Al-Qurannya itu mungkin sudah tua, sudah rapuh dan mungkin ada yang dimakan rayap juga. Bagaimana memperlakukan Al-Quran mushaf tersebut? Apakah boleh kita
Musnahkan. Ya, musnahkan dan lain sebagainya. Adabnya gimana Buya? Kedua Buya, bagaimana kalau kita bekerja di bank konvensional? Bekerja di bank konvensional. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Baik. Bismillah, mengenai bagaimana menyikapi kita memiliki banyak nih ya Al-Qur'an ataupun kitab-kitab ilmu agama, terutama Al-Qur'an yang jelas-jelas isinya Al-Qur'an. Kondisi Quran itu sudah tidak layak pakai. Sudah lama. Nak dibaca dibuka sago. Ya. Nak dibaca ini Al-Qur'an, nak dipakai ini Quran, nak dipakai sago. Koyak. Dimakan rayap. Ya. Usang. Atau juga karena sering dipakai kadang-kadang. Banyak di masjid-masjid atau di musola yang di situ ada pengajian anak-anak, itu mereka pakai terus sampai robek. Kadang ada lembaran-lembaran Quran yang robek. Nah, bagaimana menyikapi Al-Quran ini? Al-Quran. Sebenarnya sikap ini kita terapkan bukan hanya pada Al-Quran, tentu Al-Quran paling utama, juga kepada kitab-kitab lainnya. Yang mana di situ ada menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul, ada ayat Quran, ada hadis Nabi, termasuk qasidah, kitab-kitab qasidah, karangan-karangan ulama itu pujian kepada Allah dan Rasul itu harus dimuliakan. Nah, sekarang kondisinya tidak bisa lagi dipakai. Nak dipakai tidak mungkin. Nak disimpan baik atau mana caranya? Ikhwan rahimakumullah, kalau kita pengen bisa simpan baik, itu baik dan itu yang terbaik. Tapi sampai kapan? Ya, kita meninggal, nemu sekarung Quran. Peninggalan yai kita. Ya, yai meninggal. No, dapat sekarung. Apa dia juga tuh? Sak duit. Kertas gitu. Pas buka, no, Quran kalau. Nah, kita pertahankan apa macam inilah. Sampai kita meninggal, anak kita pula nemunya. 2 karung, peninggalan kita pula tambah. Nah, caranya ikhwan rahimakumullah, di antaranya yang terbaik dan ini yang sering disampaikan ulama, kita musnahkan. Dengan niat menjaga, memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Bukan na'udzubillah menghinakan Quran. Ketimbang tercecer. Terbang sana, terbang sini, jatuh sana, jatuh sini. Jangankan satu lembar Al-Quran. Potongan Al-Quran, di situ ada tulisan ayat, tekapak itu kalau kita biarkan haram hukumnya. Ya. Numpuk, sekarang banyak sekali Al-Quran yang kuno lama itu. Banyak. Nah, caranya bagaimana? Dibakar. Pembakarannya teknis harus juga kita pahami. Bukan dibakar baik. Jadi kita bakar itu kita buat satu wadah yang terbuat dari besi atau aluminium atau kaleng. Ya. Kita bakarlah lembaran-lembaran Al-Quran atau kitab-kitab tadi yang mengandung tulisan-tulisan agama. Kita bakar masuk ke kaleng tadi, terbakar di kaleng tadi. Atau mungkin drum besar barangkali. Nah, dibakar. Dan pastikan pembakarnya sampai tuntas. Jangan ada sisa-sisa yang tersisa. Nanti ada tulisan misalnya Robbi tersisa. Jangan. Selesaikan habis segala-gala. Lalu, apa yang kita lakukan setelah itu? Kalau kita anggap selesai. Sebenarnya selesai. Tapi lebih abdul lagi. Karena itu, istilahnya apa? Serbuk atau arangnya itu, bukan arang sembarang arang. Tapi itu dari bekas tulisan-tulisan Al-Quran. Ulama menganjurkan ada 2 cara. Pertama paling tepat dialirkan ke sungai. Atau ke laut yang mengalir. Itu yang pertama. Kedua ditanam. Di tempat yang sekiranya tidak dilangkahi, tidak dilewati oleh manusia. Walaupun sebenarnya tulisan Al-Quran sudah selesai. Sudah musnah. Tapi kita menghormati ini abunya. Nah, kalau kamu nak nambahi 3 boleh. Diseduh, diminum. Mungkin siapa tahu hafid Quran barangkali. Ya. Sama kan? Nah, kalau nak barangkali instan biar cepat hafal Quran. Ya, kalau nak nyoba barangkali. Jadi begitu caranya. Tidak dikatakan menghina tapi dengan justru kita memuliakan Quran. Dibakar, pembakarannya selesai, abunya, arangnya kita alirkan ke sungai atau kita tanam di tanah yang mana carilah tempat yang sekiranya tidak dilangkahi oleh orang-orang yang lewat. Mengenai bekerja di bank konvensional. Nah, sekarang ini nak nyari bank yang benar-benar bank itu solid, yang suci dari riba. Maaf, hatta yang namanya BSI itu masih separuh lebih dari apa yang di dalamnya masih di luar syariat Islam. Cuma cepat namanya langsung BSI, Bank Syariat Islam. Habib ini baru kemarin tuh nyuruh kawan kita, ada kawan kita terjebak utang. Gara-gara bininya berutang, beranak. Bukan bininya beranak, bukan utangnya beranak.
Utangnya beranak-beranak. Akhirnya sampai lah mentok, digedor wong, didatangi wong, baru laki ini tahu kalau bini banyak utang. Sampai puluhan juta. Bingung dia mak mano. Wong nunjuk batas ini, lebaran ini harus lunas kalau. Akhirnya mintalah BPKB mobil bapaknya. Untuk bapaknya sudah selesai BPKB-nya. Terpaksa bapaknya, nah, daripada kau banyak utang sampai sekian banyak uang, belasan uang, jadi kesikok pintu be, kau minjem duit di bank katanya. Itu bapak tadi. Bank mana? Ya bank basing lah jualan. Kalau minjem bank di bank konvensional, jelas-jelas berbunga. Ya, itu haram. Jadi Habib pikir BSI barangkali. Ya, jadi kita suruhlah kawan, coba kau deketin. Nah, ini Habib ada si kok kawan, budak majlis, dia di BSI. Singkat cerita, dia datang, dia tunjukkan bagaimana prosedur segala macam, bla bla. Ujung-ujungnya ternyata sama baik. Di sana berbunga, di sini berkembang. Iya. Jadi berapa? Nak minjem, diinjak berapa? 50 juta, Habib. Kau bayar sebulan berapa? Sebulan 2 juta sekian. Berapa lama? Selama 3 tahun. Hitung kita. 3 tahun. Berarti 36 bulan. Kali ke 2 juta. Sekiannya dah saya hitung. 2 juta. Sudah jadi 72 juta. Minjem 50. No, sama baik. Ini kata jerit ini namanya. Ya, itu lintah darat. Ini lintah daratan namanya. Sama baik. Ya, na'udzubillah. Nah, balik cerita bank konvensional. Memang ada pembahasan ulama, ikhwan rahimahullah mengenai hal itu. Ada yang membagi-bagi, tergantung pekerjaannya. Sehingga mereka mengatakan tukang parkir, security, teknisi, listrik, tukang cleaning service, itu tidak bisa disamakan dengan yang memang praktek simpan, pinjam, uang. Ada yang ngatakan lagi, oh tidak, sama baik. Karena mereka menjadi tim sukses terselenggaranya bank konvensional tadi itu. Pendapat ulama ini banyak. Ya, banyak. Pertama, ya habbadah kalau bisa jangan kita sentuh. Jangan bekerja di tempat itu. Bank atau bukan hanya bank ikhwan. Ya, termasuklah juga penggadaian ini. Sama, prakteknya juga sama. Maaf, termasuk leasing itu. Sama. Cuma beda itu bank ini bukan bank, sama sebenarnya mereka itu sama pekerjaan itu. Pertama jangan kamu masuk ke situ. Jangan pernah masuk ke situ. Hindari, rezeki yang halal masih banyak dibentangkan Allah insya Allah Ta'ala. Cuma ketika ada orang mungkin dalam kondisi tertentu, dia harus bekerja di situ misal, dulu tidak tahu, sudah kepalang lah masuk. Maka dia bisa lihat, aku ini di posisi dalam ruang, di dalam pekerjaan ini, di posisi yang agak aman atau memang sudah jauh dari makna aman, benar-benar terkutuk. Misal, contoh tadi, alhamdulillah aku ini security cuma. Aku ini tukang parkir, aku tukang sampah, aku tukang kebon, aku tukang listrik, aku tukang cleaning service. Maka pendapat ulama tadi mengatakan kalian macam ini tidak masuk. Karena mereka tidak kasih urusan dengan praktek yang terjadi tentang simpan meminjam, segala pegadaian itu tidak masuk mereka. Nah, aduh. Ya. Kalau memang di situ, dengan pendapat ulama seperti tadi, ya aman. Cuma kalau kami katakan, kalaupun dikatakan halal, mungkin halalnya kurang berkah. Tapi kalau yang langsung praktek, memang di situ simpan pinjam dengan segala bentuk simpan pinjam, dia tukang catatnya, tukang ngurus segala macam, itu masuk kalau dalam praktek riba, dan riba itu suatu yang dilarang dalam syariat Islam. Memang Rasulullah pernah ngomong, akhir zaman, dek kalau sudah waktu harus berhenti, kabar ya. Kata Rasulullah, akhir zaman, kita ini tidak akan pernah selamat dari riba. Dalam makna, kena debunya pasti, kata Nabi. Nah ini kadang-kadang dijadikan dalil wong, sudah mengambil, ngomong gitu nih, memang sudah zaman kita, makin riba nih. Oh, lah salah pemahaman pula. Ya, memang dia salah ke pemahaman dia tadi. Nabi tidak ngomong macam itu. Kata Nabi itu, akhir zaman itu, kita tidak bisa menghindari riba itu, debunya pasti kena. Nah, yang namanya debunya itu macam ente dalam ruangan, dalam rumah. Ya, muka kacau dikit debu masuk. Ente dalam kamar, dalam rumah ente, kamar ente itu 2 minggu ente tidak masuk walaupun rumah ente dalam rumah. Rumah ente tadi itu di dalam kamar ente dalam rumah ente dalam rumah lagi misal. Debu bakal masuk ketika ente 2 minggu tidak masuk, ente bisa dapatkan. Mbak tisu basah posetkan. Ada debu pasti. Artinya bukan kita sengaja untuk mendatangkan debu. Bukan kita sengaja mendatangi debu. Bukan buka pintu, buka jendela rumah. Bukan pula kita nebeng depan jendela. Bukan kita tegak pinggir jalan.
Kalau sudah pinggir jalan, dekat pinggir pintu, bukan debu lagi kena. Beceknya kena gitu. Kenonian aslinya itu orang memang yang tidak ikhtiyat untuk menjaga diri. Yang namanya debu tetap, contohnya apa? Sekarang kita mau tak mau ikhwan, kehidupan kita dalam beragama pun sekarang tak lepas dengan bank. Ente mau pergi haji, ngomong simpen di bank juga. Nyetor ke bank. Bahkan sekarang ente mau kawin pun ngirim transfer ke bank. Tiap Jumat. Celengan, Masjid Agung, Sultan Mahmud, di bank BCA sekian, bank ini sekian, bank itu sekian. Bahkan nunjukkan sampai bunganya ada. 30.450.415 rupiah. Oh, 15 rupiah tuh. Itu lagi jelas bunga itu. Ya, cuma tinggal makman menyikapi ngembe apa tidak bunga tadi. Nak dimanakan bunga ta? Dan nah yang seperti itu yang dikatakan Rasulullah debu. Sekarang orang bisnis tak lagi pakai duit. Ente beli kitab, beli Quran online. Bayar di mana? Ente datang ke Jakarta. Antar ke duit cash. Enggak, lewat bank juga. Nah, itu yang dimaksud debu itu di situ. Enggak bisa kita hindari. Yang enggak bisa kita mampu untuk menghindari. Walaupun ada orang-orang yang masih hidup saat ini enggak nyentuh duit bank sama sekali. Enggak ada tabungan di bank sama sekali. Enggak usah jauh-jauh ikhwan, kami yang di pesantren dan hampir semua pesantren banyak punya murid yang tinggal dari luar kota, mau enggak mau juga sama. Enggak kadang dari Bengkulu, dari Bangkok tiap bulan nak datang ke Palembang sekedar untuk menyerahkan duit bayaran anak. Iya kan? Sekarang kita donasi ngumpulkan untuk du'afa fuqara masakin, untuk bantu Palestina. Untuk apapun, mau tak mau lewat bank tadi. Nah, itu yang dimaksud ke Rasulullah. Bukan kita ini kegalaan, bukan kita kepengen masuk, tapi tak pacak menghindari karena sistem kehidupan akhir zaman seperti itu. Shadaqah Rasulullah. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Wah, kalau tulisan kecil susah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca Al-Quran dalam hati? Masya Allah. Baca Quran dalam hati boleh. Ya, boleh. Cuma kita dianjurkan bersuara. Biar lisan kita berkah. Biar lidah kita berkah. Yatluna, dibaca. Pertanyakan boleh. Memang boleh baca dalam hati. Terutama perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Kamu baca rotib haddad, misal. Ya, rotib haddad itu kan ada ayat Al-Qur'annya, dibuka dengan ayat Al-Qur'an. Tapi ada zikir-zikir yang bukan ayat Al-Qur'an. Perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas, itu boleh baca zikir. Jangan tidak baca zikir kamu, sholat lah tidak, ngaji lah tidak, zikir tidak, sudah. Dipakai istiwa itu. Ya. Jadi tetap zikir tidak lepas. Nah, ketika ikut baca rotib misal, ya, atau baca maulid misal, di awal maulid kadang-kadang dibuka dengan inna fatahna laka fatham mubina sampai laqad ja'akum. Itu ayat Quran. Maka baca dalam hati. Dibaca di dalam hati. Ya. Jelas. Jadi baca rotib haddad tadi, pas ayat kursi, kulhu, nas, segala macam ayat Al-Quran dibaca di dalam hati. Kecuali kalau bacaan itu sudah kita robah menjadi niatnya untuk doa. Macam akhwat dalam keadaan haid atau nifas misal, ya, atau kita dalam keadaan junub misal, naik kendaraan, disunahkan baca doa naik kendaraan di antaranya bismillahirrahmanirrahim mursa inna rabbil ghafurur. Itu ayat Al-Qur'an. Setiap kita tahlilan itu la ilaha illallah, itu ayat Quran sebetulnya tahlil itu. Makanya disunahkan kalau kita baca tahlil la ilaha illallah, niatkan baca Quran juga jadi dapat pahalanya lebih. Ya, dapat pahalanya lebih. Wallahu a'lam. Habib, bagaimana cara kami orang yang membedakan antara hadis dhaif dan sahih? Karena terkadang bismillah. Untuk membedakan hadis itu dhaif, hadis hasan, hadis sahih, yaitu alhamdulillah, itulah tadi tugas ulama. Itulah yang kita dapatkan dari ulama. Biasanya kita dapatkan itu hadis sahih ada kejelasannya. Rawahu fulan. Disebutkan hadis sahih, hadis hasan riwayat Imam Baihaqi, hadis sahih Imam Turmudzi. Nah, kalau memang tidak didapatkan hadis itu sahih atau hasan atau dhaif, di sini ikhwan rahimakumullah, akhwati rahimakumullah, hadis itu boleh kita baca, sekedar dibaca, tinggal pengamalannya. Kalau hadis itu hasan,
ataupun itu hadis yang sifatnya sahih, itu di samping untuk pengamalan fadhail a'mal itu sangat dibolehkan, termasuk juga hadis dhaif boleh dipakai untuk pengamalan fadhail a'mal. Tapi kalau kita ragu ini hadis dhaif apa hasan apa tidak, untuk menentukan hukum maka pastikan cari tahu. Karena hukum tidak bisa dipakai dengan hadis dhaif. Harus dengan hadis yang sahih atau minimal derajat hasan. Nak ngesahkan ini sah atau tidak, ini batal atau tidak, ini halal atau haram, itu tidak bisa dipakai dalil dari hadis yang dhaif. Jadi ketika ada akhwat, ikhwan mendapatkan itu sekedar fadhail a'mal, ya. Kadang-kadang memang ulama tidak menuliskan hadis itu sahih atau hasan atau riwayat siapa. Ketika kita ragu karena amal ini agak aneh misalnya, baru dengar, baru nemu, maka tinggal ke dulu kata Rasulullah. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, mbek yang tidak meragukan. Amalan lain yang sudah yakin jelas, ada dalilnya walaupun dhaif, itu yang kita amalkan. Yang kita ragu tinggalkan. Apalagi kalau nak nentukan hukum tadi, belum tahu nih, tidak kasih keterangan hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, maka jangan dipakai. Kalau kita belum tahu, cari sumber dan bertanyalah. Ya, bertanya kepada yang tahu. Bahkan ya dah apa-apa lah, mungkin sekedar buat nambah pengetahuan, tanya Syekh Google. Barangkali dia pintar juga. Ya, tapi itu kalau sekedar memperkuat. Sudah nanya sama 4-5 ke Ustadz, coba nanya Syekh Google, sama dah. Uji Syekh Google, berbeda. Oh sudah, kau sengke ke Google. Aku nak pakai kiai. Dan nak pakai Google. Wallahu a'lam. Terus satu lagi. Tolong alaku, Buya, bagaimana hukumnya orang yang jualan warung nasi, rumah makan di siang hari bulan Ramadan? Ya Allah. Ini pertanyaan dulu pernah sudah ditanyakan ya. Masya Allah. Tabarakallah. Ikhwan rahimakumullah. Ini perkara saya tidak bisa mengatakan hukumnya haram. Syubhat pasti. Yang dia dapatkan syubhat pasti. Syubhat tahu kan? Antara halal dan haram. Kalau kita katakan haram, tak boleh buka warung siang hari itu. Dia jawab, Beb, yang belanja sama aku ini bukan lanang. Kalau betino haid banyak juga. Yang kelaparan di rumah tuh. Ada musafir mampir ke sini. Kan bisa kita nolak kan? Ente aja kalau musafir, ente lapar siang hari. Atau istri ente sakit minta belikan nasi padang. Paksa ente mampir ke warung mau makan padang. Nah, makanya tidak bisa kita katakan, oh haram, mutlak. Tidak. Kecuali ente sudah bisa pastikan. Misalnya ente buka warung itu di suatu tempat yang lingkupan terbatas. Di kantor. Kantin di kantor misalnya. Ya, kita bisa bedakan antara perempuan laki-laki itu kan semuanya pasti uang kantor galau. Ketika yang belanja uang lanang, pasti oh ini tak puasa. Tapi kalau mtino, dak kadang kita bertanya. No, dek ngapa beli nasi? Lagi dak kado bertanya kan? Pasti inti ngelayan padahal dia dak puasa, bukan karena haid, bukan nifas. Makanya syubhat hukumnya. Jadi bagus banget dihindari. Ya. Kalau pakai beber, itu beber sekedar etika baik, tidak menghalangi orang untuk yang tidak puasa melok belanja. Makanya kalau kami anjurkan jangan jualan di bulan puasa itu di siang hari. Karena apa? Boleh jadi kita termasuk dalam kelompok orang yang ta'awun alal itsmi wal udwan. Walaupun itu tadi Habib tidak memastikan itu tidak boleh karena haram, karena wong belanja itu pasti yang wong yang melanggar syariat galau. Karena boleh jadi ada yang tidak melanggar syariat. Boleh jadi Bib, lingkungan kami banyak orang Kristen Bib. Boleh jadi, ya. Musafir, orang sakit, perempuan haid dan nifas. Cuma kita tidak bisa membedakan. Jadi Abdulnya tidak usah jualan. Ya, Habib punya kenalan ikhwan dan banyak di Palembang, alhamdulillah. Ya, di daerah Rambang situ ada satu keluarga buka warung makan, masya Allah, nikmat, murah, meriah, rame. Jadi bulan puasa sempat mereka buka. Habib kaget, karena Habib suka belajar di situ. Pas Habib, ngapa buka kamu? Iya Habib, sini kan banyak juga karyawan-karyawan. Tadi jawabannya. Kadang-kadang mereka tuh yang betina-betina tuh ya mungkin dia lagi haid, Beb. Kebetulan pas Habib lewat, nyingok ada bopong lanang masuk keluar. Nah, Habib kemarin lewat kata Habib, lihat ada orang lanang juga belanja tempat kamu nih. Apa haid juga dia? Hah? Kalau dia amin, kita panggil Aminah. Ya. Tidak bisa dihindari. Jadi Habib nasihati alhamdulillah. Habib jangan kurang berkah rezeki kamu. Campur kaki yang halal sama yang haram tidak jelas. Itulah yang namanya syubhat. Nah, tutuplah. Habib nganjurkan, mak mano kalau kamu buka sore baik. Nah, kan lain kalau sore. Boleh jadi lebih kuat indikasinya untuk wong yang buka puasa. Walaupun kadang-kadang ada juga yang tidak puasa beli. Itu cuma lebih kuat kita, image kita, kepikiran kita ini untuk wong yang
buku puasa kita bisa memasang pelang tulisan hanya menjual untuk dibawa pulang, tidak melayani makan di tempat. Itu bisa, walaupun boleh jadi ada orang Kristen, orang kafir yang masuk untuk makan. Nah, kita kalau mengadu, Pak, puasa Pak, aku ini bukan Muslim. Kita boleh pastikan, maaf, boleh lihat KTP Bapak, tidak apa-apa. Kalau tidak kita melihat tahun dalam istiwal uduan. Jadi bagusnya dosa. Alhamdulillah ikhwan. Apa jawab mereka? Beb, kalau sore itu beb capek kami itu. Kaget takut tidak bisa taraweh. Jadi ya sudahlah beb, kami nurut beb apa kata beb. Subhanallah, 3 tahun mereka tidak jualan. Tapi tetap hidup. Maka saya katakan kemarin nasihati mereka seperti ini, fi'lus salaf kebanyakan orang soleh. Jadikan 11 untuk 1. Carilah rezeki 11 bulan, nyelengi. Ramadan tutup. Pakai buka celengan itu pas Ramadan. Alhamdulillah, subhanallah, ini tahun ketiga mereka tidak jualan. Fadl minallah. Wallahu alam. Oke. Selesai ya. Dekati zuhur. Ada satu lagi. Doa syifa. Dek, macu Fatihah benar-benar. Ya. Kalau yang merasa masih ragu, belajar dek. Sama kawan kita yang sudah benar Fatihahnya. Karena Fatihah itu akhwat, ikhwan. Kalau kamu tidak benar, tidak sah sepanjang hidup sholat kamu. Karena dia rukun qaul yang harus benar. Makhrajnya tadi kata Habib. Sama tajwidnya. Jangan sampai ihdinas siratal mustaqim. Qaf dibaca kaf. Ghairil maghdu dibaca maghdu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alif, ain dibaca an'amta alaihim. Ain galo. Banyak sekali. Pelajari benar-benar. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita baca Fatihah tidak benar, kita baca doa syifa tidak sembuh-sembuh. Karena Fatihahnya salah. Kalau batu racikan resepnya salah. Balah fatal. Baca doa syifa meninggal. Ya. Meninggal sudah ajal. Kematian itu obat dari segala obat. Kalau habis itu ada sakit lagi tidak? Hati sudah. Tapi insyaAllah saudara kita yang sakit, kita doakan panjang umur, saudara afiat dan semua yang sakit. Ya Al-Fatihah, binati syifa, min kulli da' wal amrad, wa saqam wal alam. Susun li akhina Muhammad dari Pramuja. Wa kullu man awsana bil syifa min ikhwana wa ashabana wa ahbabana. Syarifah Syifa binti Abdullah Madhid. Wa akhina Baginda Armansyah bin Haji Erdi Muhammad wal walidah Syarifah Saud Maryah binti Idrus bin Syahab wa kullu man awsana bil syifa min ikhwan ashabna ahbaban Allah syuhib syifaan ajilan syifaan la yursukum ala alaman Allah ta'ala aman fi wal afiyah tamam rizqna taqam istiqamah Allah yataqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin rizqna barakah fi akhir fi ayyam min syahr ramadan Allahumma ya rabbana taqabbal minna fima madha min ayyam wa layali min syahr ramadan min amal salihan ma amilna fihi واحفظنا وأعنا يا ربنا فيما بقي من أيام شهر رمضان ليالي ونهارها بكثر طاعاتك وحسن برك بتلاوة القرآن وعمل به زقنا التقوى من السلام وأدركنا القدر عظيم في الأجر زقنا التقوى من الاستقامة جميل الله باطنا وشي مرضنا في خير العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة سر الفاتحة بحق فاطمة وأبيها وأمها وبالها وبنيها افتح لنا باب الخير واجعلنا من خواص أهل الخير وفقنا بكل خير يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وإنا عليه وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل كريم. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula sesi kuliah doha kita pada hari ini. Saya Muhammad Tori Zulfikar selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit info ikhwanahumullah, ba'da zuhur insyaallah Habib ada tausiah cawisan, barangkali ada yang punya waktu kosong nak gabung jaturi. Kalau memang nak lanjut ilmu pelajaran kita insyaallah ba'da zuhur, pada salat zuhur Habib ada cawisan insyaallah.